Selamat pagi pemirsa. Tidak ada yang salah manakala abdi negara memiliki harta, namun menjadi bermasalah ketika pejabat memiliki dan menikmati kekayaan dari hasil praktik lancung, kemudian memamerkannya tanpa perasaan berdosa. Pegawai negeri atau penyelenggara negara jelas dilarang menerima imbalan atau hadiah terkait jabatan atau fungsi yang mereka emban. Baru-baru ini terjadi lagi kasus yang menyeret Kepala Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Pramono yang mencederai aturan itu dan telah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang ini Rabu 17 Mei 2023 dengan tema Pamer Harta Berujung Pidana bersama saya Leonard Samosir. Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Akun media sosial Abang apa ya? Saya pengen melihat juga ada yang dipamerkan apa tidak. Tapi kalau... Apa yang harus kita pamerin? Lah itu dia. Kalaupun itu dipamerkan, Bang Don bukan pejabat publik kan? Ya itu tidak apa-apa ya. Tapi sebelum kita bicara itu, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu. Ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Bangsa Indonesia berbangga ketika tim sepak bola nasional di SEA Games tadi malam memenangkan medali emas. Garuda Muda berjaya selama 32 tahun ternyata, Bang Don. Bagaimana, Bang? Setelah 32 tahun akhirnya kita peroleh medali emas sepak bola. Sepak bola di SEA Games. Tapi memang timnya membanggakan. Mentalnya luar biasa. Lalu kemudian ini sebuah pertandingan yang dramatis dengan hasil yang fantastis. Dramatis karena Thailand berhasil menyamakan kedudukan persis di detik terakhir. Oh iya, jadi dua-dua ya. Kemudian di perpanjangan waktu Indonesia bisa produktif dengan tim nasional kita dengan 3 gol. Itu sebuah prestasi yang luar biasa, apalagi setelah lama tidak memperoleh medali emas dari sepak bola. Emas sepak bola itu selalu dianggap sebagai mahkota dari sebuah pertandingan. Sama seperti soal SEA Games ini. Dari kompetisi yang banyak cabornya cabang olahraganya itu, Betul, jadi emasnya itu ada di sini. Jadi kita mengucapkan selamat kepada tim yang membanggakan kita dan seluruh warga di tanah air, kepada PSSI, mungkin juga pada Pak Erick Thohir yang menjadi Ketua Umum PSSI yang baru. Jadi ini mungkin hasil yang nyata gitu dari beberapa waktu yang singkat. Harapannya Bang Don, setelah tim U22 ini kan anak-anak muda yang berusia di 22 tahun ke bawah ya. Betul. Kita harapkan yang di atas U22 atau tim dewasa juga bisa seperti ini ya, Bang Don ya. Harusnya begitu. Kita berharap tim yang lebih senior, PSSI senior akan menghasilkan prestasi yang juga lebih baik. Jangan hanya bicara di tingkat ASEAN. Gitu. Iya, kan. Di tingkat Asia, betul. Juga tingkat global. Karena kan di tingkat ASEAN Indonesia sudah paling besar, Bang. Iya betul. Ya paling besar dan paling banyak orangnya. Itu dia. Jadi ketika kita juara, kita selamat, kita gembira. Tapi kita harus ada di prestasi yang lebih tinggi. Selalu harus naik kelas. Namanya juga olahraga atau kompetisi olahraga. Itu selalu ada kebutuhan, ada demand untuk lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Kalau mengutip moto Olimpiade kan Citius, Altius, Fortius ya, Bang ya? Altius, Fortius. Paling lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Kita harapkan itu terjadi. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 kali ini, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan pekan lalu ya, Bang Don, ada serangan kepada sistem perbankan di Bank Syariah Indonesia. BSI harus jujur jelaskan soal peretasan. Ya, ini karena ada yang mengatakan bahwa ada yang menghack, Bang, minta apa ya, bayaran begitu. Tapi ada yang mengatakan juga ini gangguan sistem saja. Bagaimana, Bang Don? Ya, makanya perlu ada transparansi untuk menjelaskan. Ini ada beberapa pihak sudah mengapresiasi BSI bekerjasama dengan BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu untuk kemudian mengatasi persoalan ini gitu. Tapi tetap perlu gitu ya untuk kemudian menjelaskan kepada publik karena ini kan dikomunikasikan kepada publik. Benar. Bagaimana sebetulnya yang terjadi. Kan ini kan untuk pemulihan dan untuk kebaikan BSI sendiri gitu. Publik selalu ingin hal seperti itu dan kita sudah susah menyembunyikan hal yang di hari-hari begini itu agak susah menyembunyikan dan pilihan yang paling baik adalah
menjelaskan. Dan tentunya untuk perbaikan ke depan kan Bang Itu ya? betul. Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi serangan seperti ini, baik di BSI maupun bank lain Bang. Iya, BSI adalah aset ya, aset Iya. nasional dan saya rasa banyak nasabah, banyak yang sangat berkepentingan dengan itu dan juga termasuk bank-bank lain. Betul. Kalau bisa jangan sampai kejadian lagi seperti ini. Iya, jangan kemudian yang lain karena tidak diserang merasa saya pasti aman. Yang lain-lain itu- harus siap-siap aja Itu juga. dia, karena kan persiapan perang adalah separuh kemenangan, katanya begitu ya Bang Nun ya? Hah? Apa persiapan perang adalah separuh kemenangan. Jangan-jangan itu kemenangan seutuhnya. Gitu. Oke, kita nanti ikuti lagi seperti apa perkembangan BSI. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom pemilu 2024. Bacalek bakal calon anggota legislatif berpartai ganda bakal dieliminasi. Saya baru sadar ini Bang Don bahwa ada ya bakal caleg yang partainya ganda begitu. Itu bagaimana ceritanya Bang? Ya kemungkinan seperti itu terbuka. Karena kan begitu banyak orang, begitu banyak caleg, begitu banyak partai. Dan akhirnya ada orang yang bisa mendaftar di Lebih dari satu lebih partai? dari satu partai. Kemungkinan seperti itu selalu terbuka gitu. Oke. Nah, tapi undang-undangnya kan hanya membolehkan satu. Artinya kita perlu meminta KPU untuk teliti. Jangan sampai ada yang bermain di dua kaki seperti ini gitu. Iya, iya. Karena ada yang kecewa misalnya, oh ternyata kan lagi ada polemik tentang apakah sistem proporsional terbuka atau tertutup kan. Iya, Jadi urutan itu menjadi penting. betul. Ada yang kemudian di sebuah partai dia di urutan buncit, tapi di partai yang lain mungkin bisa di nomor 1 kan. Jadi hal-hal seperti ini kemudian dibuka. Jadi Iya. orang harus hanya boleh memilih satu partai. Iya, jadi Dan KPU harus memperhatikan Betul. ini. Teliti lah. soal mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif ini tidak boleh pakai teori statistik bahwa probabilitanya akan lebih besar kalau mencalonkan lebih dari satu begitu ya. Betul. Tidak boleh berlaku itu. Ya kita harapkan KPU benar-benar Harus teliti. didiskualifikasi. Didiskualifikasi. Iya dong, harus didiskualifikasi. Tidak bisa salah satu partai saja, Bang. Ya dia hanya boleh milih satu Oh, partai oke. kan. Begitu ada di dua, dia menang gitu. Iya. Harus Baik. didiskualifikasi, Baik, dieliminasi bahasa koran pagi ini di Iya. media Indonesia judulnya. Oke, kita harap segera dirapikan supaya kemudian jangan ada lagi nanti yang partainya ganda ya. Iya itu dia. Ajaib memang negara ini. ada banyak yang ganda-ganda. Namanya juga usaha loh. Itu dia. Nah, kita akan ke editorial Bang dan pemirsa. Iya. Pada pagi ini diberi judul Pamer Harta Berujung Pidana. Kalau kita lihat Bang, dikatakan di dalam editorial beberapa pejabat itu akhirnya kena sanksi, ada yang kena sanksi pidana gara-gara flexing, gara-gara pamer-pamer. Pertanyaannya Bang, kalau memang hartanya itu benar, kan boleh juga dipamerkan Bang Don. Bagaimana? Boleh, tetapi kalau terlalu banyak orang pamer harta kan juga sebetulnya kita merasa bahwa itu ada hal yang agak luar biasa gitu. Tidak terlalu normal ketika orang kaya memamerkan kekayaan walaupun bukan kekayaan negara. Ya orang hidup wajar saja. Banyak sepanjang karir saya kita bergaul dengan berbagai kalangan termasuk dengan orang-orang kaya. Orangnya bisa makan sederhana aja, ada yang makannya di warteg. Meskipun luar biasa kaya begitu. Luar biasa kaya. Saya berhubungan dengan anak-anak orang kaya juga gitu. Aduh makannya gado-gado. Ya, artinya Biasa lah ya, biasa biasa. saja gitu. Bergaya hidup Tetapi sederhana. yang aneh adalah bahwa ada orang anggota keluarga dari pejabat atau pejabat yang notabene uangnya atau hartanya diperoleh dengan cara yang tidak benar, tetapi kok berani pamer. Berani pamer, kan itu kan problem yang kita bicarakan pada hari ini gitu. Jadi pada akhirnya risiko dari pamer kekayaan, pamer kemewahan, memperlihatkan diri sebagai orang hebat, lalu kemudian memamerkan untuk mendapatkan recognition bahwa dia punya kelas, pada akhirnya berujung seperti itu. Tadi di editorial adalah ada yang namanya Pak Andi Pramono yang kemudian terpaksa berurusan dengan KPK, Rafael Alun berurusan dengan KPK karena semua urusan anaknya. Anaknya berantem lalu kemudian istrinya pamer, ya jadi seperti ini. Begitu juga Andi Pramono. Ada Dinkes Lampung itu, kemudian ada dari Riau dan macam-macam yang kemudian berhadapan dengan PPATK. Betul. Jadi coba bayangkan hal-hal seperti ini. Flexing itu kemudian akhirnya bisa berujung bencana ya. Nah kalau kita lihat seperti ini kan poin kita adalah bahwa KPK sekarang punya keberanian mengambil inisiatif menjemput bola. Dulu KPK itu kan source dari kasus itu kan dari OTT. Kebanyakan. Nah kebanyakan dari OTT atau dari laporan publik yang masuk ke mereka. Sekarang dengan jejak digital orang bisa
jadi bahan awal untuk menyelidiki, lalu kemudian akhirnya sampai ke penyidikan. Ya. Pertanyaannya begini Bang Don, Ya. Ini kata beberapa teman ya, Ya. di kalangan pejabat sekarang, saya tidak tahu sumber harta mereka itu halal atau tidak, begitu legal atau ilegal. Sekarang akhirnya semuanya merapikan diri dan keluarganya dan kerabatnya dan temannya. Jangan ada yang pamer katanya, jangan ada yang posting. Nah kalau itu kemudian benar-benar dilakukan dengan rapi Bang, kan nanti susah juga pejabat penegak hukum KPK dan teman-temannya untuk kemudian menangkap pejabat yang kelihatannya mendapatkan harta dengan cara yang ilegal. Berarti susah ini Bang. Kita akan bahas itu Bang Don dalam misalnya editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 17 Mei 2023, pamer harta berujung pidana. Pamer harta berujung pidana. Tidak ada yang salah manakala abdi negara memiliki harta. Mereka juga berhak kaya sepanjang seluruh aset diperoleh dengan cara yang sah, transparan, dan tidak melanggar hukum. Akan jadi salah dan bermasalah ketika pejabat memiliki dan menikmati kekayaan dari hasil praktek lancung, kemudian memamerkan tanpa terselip perasaan berdosa. Itu sama saja meludahi sumpah yang pernah diucapkan ketika diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Salah satu isi sumpah tersebut ialah kebulatan tekad untuk menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Peraturan yang harus ditaati misalnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pegawai negeri atau penyelenggara negara jelas-jelas dilarang menerima imbalan atau hadiah terkait dengan jabatan atau fungsi yang mereka emban. Namun, Kepala Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Pramono malah menjadi abdi negara yang mengkhianati undang-undang. Ia kini harus menanggung konsekuensi setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Benar, dengan ditemukannya dugaan peristiwa pidana terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat di Dirjen Bea dan Cukai Kemenkyu Republik Indonesia, ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Senin 15 Mei 2023 kemarin. Publik tentu mengapresiasi Komisi Anti Rasuah. KPK tidak diam dan menindaklanjuti upaya pasukan senyap di media sosial yang semula membongkar aksi flexing putri Andi bernama Atasya Yasmin. Atasya kerap memamerkan barang branded harga selangit. Dari Atasya kemudian merembet ke Andi. Ia di media sosial terlihat mengenakan jam tangan Rolex dan barang mewah, diduga cincin Royal Blue Sapphire. Terkuak pula adanya rumah dari hasil mencurigakan di legenda wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Kasus Andi ini buntut aksi pamer harta mantan pegawai Dirjen Pajak Jakarta, Rafael Alun Trisambodo. Rafael menjadi pesakitan di KPK tidak lepas dari ulah anaknya Mario Dandi Satrio yang viral di media sosial karena begitu keji menganiaya seorang remaja. Keluarga Rafael dan Andi rupanya punya kesamaan, yakni doyan flexing, padahal harta yang dipamerkan hasil dari duit haram. PPATK menyatakan mutasi transaksi uang di rekening kedua pegawai Direktorat Sultan ini bak perlombaan bas antar kota, antar provinsi atau AKAP saling salib. Upaya masyarakat membongkar kebiasaan para pejabat dan keluarganya pamer harta tidak berhenti sampai di situ. Sekretaris Daerah Pemprov Riau, SF Haryanto, menjadi sorotan setelah foto dan video istrinya memamerkan barang mewah viral di media sosial. Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, juga dikuliti warganet karena mengunggah foto pesawat Cessna di media sosialnya. Berikutnya muncul nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana, yang kerap memamerkan barang mewah di media sosial. Publik tentu menunggu nama-nama lain, tidak hanya Rafael dan Andi, untuk dijadikan tersangka, manakala mereka terbukti telah menikmati kekayaan dari duit haram. Ini penting untuk menghadirkan efek jera bagi para penyelenggara negara. Tak hanya penindakan, sistem pencegahan pantang dilupakan. KPK mengeluhkan tidak adanya sanksi pidana ketika pejabat tidak melapor via LHKPN. Melapor tidak benar, melapor benar tapi asal hartanya tidak benar. Tanpa pencegahan, yang terjadi adalah mati satu, tumbuh 1000.
Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita mau bertanya dulu Bang Don. Sebelum kita berdiskusi, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Yunus Hussein. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Yunus, kita akhirnya melihat bahwa KPK menetapkan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, sebagai tersangka penerima gratifikasi, dan itu salah satu alat utamanya adalah hasil kita bilang flexing, mungkin pamer-pamer dari kerabatnya di media sosial. Pertanyaannya Pak Yunus, apakah kemudian ini akan menjadi cara KPK atau penegak hukum lain menangkap para pejabat yang diduga kuat memang korupsi, atau ini hanya salah satu alat tambahan saja, Pak? Baik, makasih. Jadi setelah saya... Ya Pak, silakan Pak. Ya, setelah saya cek ke PPATK, ternyata memang laporan untuk Andi ini sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, dan saya akan ikut di Satgas TPPU. Ini merupakan salah satu dari 300 LHA yang disampaikan kepada keuangan, penegak hukum, ya, polisi, jaksa, dan KPK. KPK menerima kurang lebih 33. Jadi salah satu kasus yang dilaporkan ke KPK oleh PPATK adalah kasus Andi ini. Kasus Andi ini kan dulu rame-rame 300 LHA, 349 triliun. Ini salah satu di antaranya. Dan kami apresiasi KPK sudah menindaklanjuti dengan penyelidikan, ya, bukan hanya melakukan verifikasi administratif ataupun katakanlah sosiologis, tapi sudah secara real mengecek kebenaran LHKPN dan juga merupakan salah satu sumber data dari PPATK juga. Tapi kan jadi Pak Yunus, KPK akhirnya bergerak setelah ini rame kan Pak, setelah pamer di medsos, akhirnya netizen, masyarakat meramaikan, KPK akhirnya bergerak. Kalau seandainya kemarin tidak ramai Pak, apa KPK kemudian akan memproses kasus Andi Pramono ini Pak? Jadi memang benar, ya, diramaikan oleh netizen atau oleh media, ya, sebagai fourth pillar of demokrasi katanya gitu. Yeah. Ini terus terang memberikan tekanan, ya, dorongan kepada bukan hanya KPK, juga penegak hukum lain, mungkin termasuk Menteri Keuangan juga, ya. Jadi ini kita harapkan justru bagus Pak, peranan dari netizen, peranan dari media memberikan pengaruh di dalam follow up ini. Kalau enggak digituin mungkin tidak secepat ini. Tidak seperti itu prosesnya. Kebetulan saja LH-nya sudah ada, dan ini salah satu di antaranya, dan KPK tepatlah melakukan penyelidikan, kemudian dia temukan bukti permulaan yang cukup, ada 2 alat bukti, misalnya ada 3 orang yang memberikan gratifikasi kepada orang bea cukai ini, Andi Pramono. 3 cukuplah dinaikkan menjadi penyidikan. Ada tindak pidana, ada pelakunya. Dan ini Pak pelajaran Yunus, bagi anak dan istri supaya jangan flexing begitu. Itu karena dia kalau pelajaran bapaknya ini. Bisa kena itu. Oke, Pak Yunus, ini pertanyaan terakhir Pak. Pelajaran yang tadi Bapak barusan katakan itu konon akhirnya membuat sebagian besar pejabat memerintahkan dirinya dan kerabatnya untuk tidak lagi memamerkan apapun lewat media sosial. Kalau kemudian akhirnya senyap Pak, pamer-pamer ini tidak ada lagi lewat media sosial, kan jadi susah lagi Pak Yunus. Bagaimana itu Pak? Ya, di sini KPK harus aktif, ya, bukan hanya memverifikasi LHKPN, ya. Kemudian dalam menerima laporan hasil analisis PPATK dia harus follow up, bukan saja secara administratif saja, tapi secara real, secara yuridis dia harus cek ke lapangan, faktual, ya? interview, ya secara faktual. Sehingga benar-benar bisa terbukti bahwa kekayaan yang di LHKPN itu nggak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Terjadi yang namanya markdown sebenarnya. Dia tidak melapor kekayaannya dan keadaan sebenarnya. Ini juga ada indikasi pidana kalau memang sumbernya tidak sah. Seperti dalam kasus Andi ini gitu. Ya. Kita harapkan memang KPK akan menggunakan semua cara, ya, supaya koruptor tidak lagi merajalela di Indonesia, terutama
para pejabat yang lancung atau oknum pejabat yang lancung. Pak Yunus Hussein, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi. Bang Don, pertanyaannya sebelum kita jeda ya, kalau kemudian benar akhirnya pejabat-pejabat tidak ada lagi yang mau pamer Bang. Semua perintah tuh ditaati begitu ya kepada dirinya dan kepada kerabatnya, keluarganya. Akhirnya kan susah juga kemudian KPK atau siapapun penegak hukum untuk memproses Bang. Ya, Leo, tidak semua pejabat juga tahu bahwa ada kejadian viral seperti ini lalu berujung seperti ini. Betul bahwa kita seolah-olah semua orang main sosmed gitu. Tapi ada aja yang bisa lengah atau tidak tahu atau apalah. Atau gagap teknologi memang Bang. Bisa. Jadi tidak pakai medsos. Hal-hal seperti itu masih terbuka dan kita tahu sangat menarik bahwa partai sosmed itu sangat kuat. Jadi begitu ada jejak digital, lalu kemudian ternyata ini adalah dari hasil korupsi, dia memperlihatkan atau memamerkan kekayaannya, biasanya dirujak habis itu sama netizen. Jadi korupsi itu atau pelajaran-pelajaran begini kan sering ada semacam social learning ya. Orang belajar dari cara kerja A, cara kerja B, termasuk soal korup, termasuk soal pamer ini. Jadi belum tentu orang tahu bahwa oh yang tempo hari pamer kekayaan itu ternyata sudah masuk urusan KPK gitu. Dia bikin juga hal yang sama. Ini kan banyak sekali orang di luar sana yang tidak harus aware dengan ini gitu. Tapi poin kita adalah kalau kita lihat sekarang KPK itu jemput bola dengan cara begini. Jadi jejak digital itu bisa dijadikan alasan. Tidak harus OTT ya? Ya, tidak harus OTT. Mereka bisa seret bahwa itu lalu kemudian mudah-mudahan ini juga awal dari untuk misalnya nanti setiap orang yang terlihat tidak jujur melaporkan kekayaan lalu kemudian bisa dilihat, kemudian dilihat jejak digitalnya, lalu kemudian bisa jadi soal periksa kekayaannya. Benar nggak? Sah nggak? Dan diperoleh dengan cara yang benar nggak? Kalau tidak, kalau ada undang-undang perampasan kekayaan aset itu bisa dipakai begitu. Sekarang ini pelajaran adalah hati-hati narsis. Hati-hati. Karena kalau you narsis lalu kemudian ketahuan bahwa ternyata you memamerkan kekayaan dari hasil kejahatan, dirujak habis sama netizen, lalu kemudian diseret sama KPK. Dan bahkan bukan hanya KPK, kita berharap Jaksa Agung, kepolisian bisa menggunakan tools baru untuk bisa melacak aset-aset yang diperoleh dari cara-cara yang tidak wajar atau cara-cara korup. Gitu. Yang lebih lebih miris, lebih menyedihkan atau lebih mencengangkan lagi Bang Don, adalah kenapa ya pejabat-pejabat ini yang kemudian terbukti menerima atau mendapat kekayaan tidak dengan cara yang legal, kan dia tahu itu salah, tapi terus masih tetap memamerkannya di media sosialnya atau keluarganya. Apakah memang orang-orang ini adalah orang-orang yang jarang diakui? Jangan-jangan di tengah-tengah masyarakat, di tengah lingkungannya pun jarang diakui, sehingga butuh pengakuan Bang? Iya, pertanyaannya memang sangat menarik Leo. Apakah dia tahu bahwa dia salah? Kan gitu kan? Tidak semua orang tahu bahwa dia itu salah. Bisa dia nggak sadar merasa bahwa dia ini jabatan saya merasa ada kewenangan, orang bawahan atau siapapun biasanya memberi gratifikasi atau memberi hadiah itu saya terima dengan cara yang dia pikir itu sebagai suatu hal yang normal, kan bisa juga gitu. Mengerikan juga ya? Sampai nggak sadar ya Bang? Kan ada yang bilang rezeki itu bisa datangkan dari mana saja. Jadi kemudian orang lalai seperti itu gitu. Memang tragis gitu loh. Ini kan karena kalau kita lihat prosesnya kan proses panjang. Orang belum terbiasa dengan jabatan itu dilarang menerima gratifikasi. Padahal dia ucapkan sumpah. Sumpah dan janji jabatan itu kan berlalu begitu saja. Nah, kalau hal-hal seperti ini kan banyak sekali kejadiannya. Ada yang merasa ini kesempatan. Nanti tidak menjabat lagi, tidak ada lagi kesempatan itu. Jadi kalau ada kesempatan, mumpung ada kesempatan. Gitu. Yang jadi soal adalah kemudian yang flexing itu adalah istri, anak, yang kemudian menyeret dia sendiri gitu. Yang mengerikan ya itu Bang, ketika dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan salah itu luar biasa itu. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Don dan Musa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih misalnya masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita ingin mendengarkan Bang Don suara dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don. Selamat pagi Pak Edward. Pertama saya mengucapkan penantian 32 tahun berhasil hari kemarin, yaitu Dirgahayu Timnas U22 Indonesia menjuari Asian Games. Yang pertama. Jadi ini masalah pamer harta berujung pidana ini, kita bersyukur ada teknologi digital sekarang yang bisa membuka semua kasus. Kalau dulu mungkin agak sulit, tapi sekarang dengan mereka mempamerkan hidup yang hedonisme, nah ini teknologi talent. Nah, makanya kita tidak bisa, ada positif, ada negatifnya ini teknologi kemajuan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang tidak ada korupsi di dalam lingkungan itu bisa bekerja sendiri. Tidak mungkin. Pasti ada kerjasama dengan yang lain-lain. Ini yang perlu diusut. Atasannya kan pasti tahu profil dia bagaimana, kok kekayaannya bisa melonjak yang luar biasa. Nah inilah yang diperlukan waskat itu. Waskat yang dulu dia didengung-dengungkan pengawasan melekat, jangan dirubah artinya jadi wajib setor kepada atasan gitu loh. Ini yang sekarang terjadi, ini wajib setor kepada atasan. Sehingga kalau ada orang jujur, itu dianggap tidak bisa bekerja sama. Orang ini tidak akan terpakai. Yang mana bisa bekerja sama, itu yang akan dipakai untuk terus naik karirnya. Yang tidak bisa kerja sama, yang maunya sesuai dengan prosedur, dengan aturan, itu pasti tersingkirkan. Yang ketiga, ini dari awal, sebagai contoh yang terjadi di Pangandaran. Orang baru mau jadi pegawai negeri sudah diperas dengan segala macam dali. Dan ini kan memberatkan. Nah ini dampaknya, bagaimana kalau pegawai itu tidak korupsi, apalagi untuk masuk bea cukai, masuk yang lain-lain lah yang perlu biaya-biaya besar. Itu pasti mereka perlu biaya besar. Untuk mengembalikan itu mereka terpaksa berbuat. Perlu dicari testing pegawai, penerimaan pegawai dari awal itu dilakukan dengan baik, dengan benar. Sesuai dengan akhlaknya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kemampuannya. Itu yang penting dilakukan oleh pemerintah sekarang. Yang keempat, yang terakhir, pasti dari pemerintah daerah di kampung-kampung, di tempat lingkungannya, itu ada catatan harta kekayaan. Nah, bagaimana di sistemnya dibuat terpadu seperti KTP. Semua harta kekayaannya termasuk dalam KTP. Jadi LHKPN itu sebagai dasar untuk menelusuri harta kekayaan. Sehingga di KTP itu tercantum semua miliknya, mobilnya berapa, semua berapa, depositonya berapa, semua berapa. Nah ini yang kita perlukan. Terima kasih Bung Don. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Boko Selamun ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, silakan Pak. Curi waktu sebentar nih, karena kami dari Kepri nih kan, Ramadan Samanta itu kan dari Kepri nih. Ya, ada. Itu, ya. Jadi itu kawan saya itu apa ya, PPLP-nya kemarin itu. Jadi begini. Jadi editorial pagi hari ini yang dibedah nih sangat apa? Ada titik apa? Ada titik pasti nih kayaknya di sini. Ada harapan cerah di sini di apa nih? Yang dibedah. Ada harapan. Ya. Ada harapan kita untuk mengapakan masalah korupsi ini, ya. Jadi begini, pamer harta berujung pidana. Jadi kayaknya dengan melakukan hartanya ke KPK itu kan selama ini kan seolah dia angin lalu aja. KPK tidak bisa juga menentu kalau tidak harta yang tidak dilaporkan, kan? Jadi sekarang ini ada kekuatan kekuatan medsos ini. Pamer-pamer akhirnya ya jemput bola kata Bung Lumbosko sama Bung Leo tadi itu. KPK. Jadi di sini pintu masuknya. Jadi contoh ya, kan sedih juga kita yang kejadian di Kadenkes di Lampung itu.
jalannya berlobang-lobang begitu, tapi Kadinkes dia nggak tanggung dia punya apa. Sampai presiden turun tangan ke sana. Begitu juga yang di Riau. Masyarakatnya juga banyak kemiskinan, tapi sekdanya oleh istrinya berpoya-poya, nggak kekeruan. Begitu juga dengan bea cukai. Banyak juga saya tengok bea cukai yang di KPI ini, kami kan besarnya bea cukai ini. Hidupnya sederhana aja kok, tapi malah ada yang bea cukai yang apa. Nah. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Wijaya di Bandung, Jawa Barat. Pak Wijaya, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Wijaya. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, pamer harta berujung pidana ini seperti apa nih menurut Anda? Silakan Pak Wijaya. Baik, jadi menurut saya kita bilang tidak boleh berharap banyak dari hukum dan penegak hukum. Boleh saja, tetapi paling efektif pemerintah kan amat berpengalaman dalam rangka menggulirkan propaganda. Ingat tentang 2 anak dulu kami. Ingat juga tentang peduli masker, pakai masker. Ingat juga dengan say no to drug. Kenapa tidak dari lembaga pendidikan SD, SMP, SMA 1 pamflet saja? Hanya butuh 1 orang di negeri ini. Boleh setingkat menteri, setingkat lebih tinggi, lebih hebat lagi. Cukup wajibkan pasang pamflet itu. Orang tidak takut Tuhan, tapi dia akan takut masyarakat. Kemudian yang kedua, Pak Leo, hacker ini ada namanya white hack. White hack ini saya penggiat seperti itu. Tapi semua mengira ini semua kebetulan. Tidak, ini terorganisir, Pak. Ada orang-orang baik yang mengerti tentang digital, yang mengungkap secara detail. Negara mesti berterima kasih pada kelompok ini. Hack terbesar di Indonesia, di dunia ini dari kita. Dan itu kita semua berterima kasih. Semua pengungkapan ini Pak terorganisir. Tidak serta-merta, bukan karena si B pamer harta, bukan. Tapi ada seorang yang menerobos, memviralkannya secara digital. Saya kira itu saja. 1 gerakan modal, 1 gerakan tentang bahwa hack ada yang baik. Termasuk tentang BRI, Pak. BRI itu bahwa ini diungkap secara bagus. Demikian Pak Leo. Terima kasih Bung Don. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Wijaya di Bandung, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Ini menarik tadi yang dikatakan Pak Edward, Bang Don. Waskat itu kan harusnya pengawasan melekat. Sekarang katanya adalah itu kesingkatan dari wajib setor kepada atasan. Saya tadi sampai mengeja huruf per huruf. Apa kemudian masih tetap punya sikap mental seperti itu oknum pejabat di Indonesia atau bagaimana, Bang? Ya, kita tidak taken for granted bahwa itu sudah tidak ada gitu. Dan rasa-rasanya di bawah sana praktek seperti itu biasa. Banyak lagi. Praktek bahwa orang harus bayar uang untuk rekrutmen itu biasa. Kita hanya melihat kritis dari hari ke hari, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak ada gitu. Jadi ini memang persoalan. Jadi benar juga ketika Pak Wijaya bilang, ya gerakan moral. Tetapi kan ini normatifnya. Tetapi contoh yang paling baik itu adalah ketika kita disuruh untuk misalnya pakai masker semua. Waktu COVID ya, waktu COVID gitu. Nah, sekarang bagaimana hal seperti itu bisa untuk misalnya anti korupsi semua. Dari berbagai yang kita dengar dari telepon tadi, kita bisa tahu bahwa ini bapak-bapak ini tidak hanya mendengar atau membaca, tapi melihat sendiri situasi di sekitarnya. Jadi kalau hal seperti itu bisa dilihat sendiri oleh 3 penelpon kita gitu, rasa-rasanya masih lebih banyak lagi yang melihat itu gitu. Dan itu kemudian kita belum going nowhere tentang bagaimana kita mengatasi hal-hal seperti ini gitu. Pertanyaannya yang tadi Bang Don katakan sebelum kita jeda headline, Bang. Ada orang-orang yang tidak sadar atau bahkan merasa itu biasa saja ketika memamerkan harta-harta yang didapat dengan cara ilegal. Karena memang tidak ada juga yang misalnya protes atau yang lain. Ini kan artinya bangsa ini berbahaya sekali, Bang, dibawa oleh para oknum pejabat ini. Apakah itu kemudian yang akan kita wariskan juga kepada anak cucu kita, Bang Don? Makanya Leo, ini kan ada lessons learned dari kasus-kasus flexing seperti ini yang berujung pada aparat hukum begitu. Kita lihat ada sejumlah nama. Lalu kemudian kita lihat pada akhirnya mudah-mudahan ini menimbulkan kesadaran baru gitu. Kesadaran baru bahwa
jarimu adalah harimaumu, bukan lagi mulutmu adalah harimaumu. Tetapi kan poinnya adalah ketika Leo tadi itu bikin teaser yang mengatakan, kalau semua orang tahu bahwa kemudian flexing itu kemudian berakibat buruk pada saya nggak usah flexing. Artinya dia bisa menyembunyikan harta kekayaan. Puasa medsos, Bang. Tetapi memang penjahat yang benar-benar penjahat memang tidak pernah tampil ke depan. Kan? Iya. Jadi kalau mengaku ada orang mengaku preman hebat gitu. Itu bukan preman. Itu pura-pura preman dia. Preman. Yang betul-betul preman itu ada di belakangnya. Nah, kalau kemudian Godfather-nya itu tidak pernah muncul ke permukaan. Oknum pejabatnya akhirnya berhenti nih, Bang. Gara-gara rame-rame kita membicarakan ini dan berhenti mereka benar-benar untuk tidak flexing lagi lewat medsos. Kan makin susah, Bang, pemberantasannya. Yang dengar kita tidak terlalu banyak juga, Leo. Jadi kan masih banyak orang lain di luar sana tidak tahu bahwa pernah kejadian seperti ini. Ada kejadian, tidak semua. Jadi kita tidak bisa mengandaikan apa yang kemudian sudah rame di sosmed semua orang tahu gitu. Ada aja saat-saat di mana orang kemudian teledor gitu. Ada anak pejabat yang ternyata uangnya kaya, uangnya diperoleh dari harta miskin, lalu kemudian bawa mobil mewah. Kan kadang-kadang tidak sadar kalau ini, lalu kemudian difoto sama orang lain, lalu kemudian diviralkan, kan gitu. Bang, pertanyaan mendasar adalah kenapa kemudian pejabat, ya saya bilang oknum lah ya, karena saya juga percaya masih banyak pejabat yang bermental baik di luar sana. Kenapa ada oknum pejabat yang hobinya adalah memamerkan hartanya, Bang? Apakah karena memang yang tadi saya sempat bilang, dia tidak diakui oleh lingkungan terdekatnya, keberadaannya, sehingga butuh pengakuan yang luar biasa begitu. Yang tadi Bang Don katakan, narsis itu kok sampai ke tingkat pejabat, Bang, itu kan bahaya sekali, Bang Don. Ya makin tinggi seseorang kan, makin pintar seseorang kan makin merunduk sebetulnya. Harusnya, dan ilmu padi ya. Orang-orang yang tanggung ini adalah orang-orang yang membutuhkan recognition, membutuhkan pengakuan, dan pengakuan itu menempatkan dia dalam status tertentu. Status orang hebat, status orang kaya, status orang pokoknya terpandang. Jadi dalam lingkaran yang eksklusif begitu. Kan maksudnya kira-kira begitu. Kenapa dia harus menyampaikan itu? Kenapa? Ya kita memang sudah terjebak dalam materialisme. Jadi apa-apa itu diukur dengan harta. Apa-apa itu diukur dengan uang. Tidak salah punya uang, tidak salah punya harta. Tetapi kalau kemudian tujuan hidupnya ada di sana gitu, lalu kemudian apalagi memamerkannya untuk memperlihatkan, karena ada dampak sosial yang juga buruk dari pamer-pamer seperti ini, itu sesuatu yang salah. Jadi selama ini untuk tidak mereka, normal Bang, gitu. oknum pejabat ini ketika mereka mengucapkan sumpah dan jabatan, itu hanya berhenti di saat selesai pengucapan, rasanya ketika tidak ingat lagi. Dia menyebut, lalu kemudian jangan-jangan tidak sadar ketika menyebut sekedar baca teks kan, kan ngikuti lafal orang yang membacakan sumpah kan. Hanya sekedar formalitasnya saja ya. Hanya sekedar ngikutin lafal dari orang yang mengucapkan sumpah. Bang Don, di dalam editorial dikatakan juga bahwa LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, harusnya menjadi satu alat utama bagi penegak hukum, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, untuk memastikan, mencocokkan seseorang yang menjadi pejabat ini cocok tidak jumlah hartanya dengan yang bisa didapatnya. Tetapi profil pendapatannya. Betul. Pertanyaannya, Bang, LHKPN ini kan kalau tidak diberikan tepat waktu atau tidak diberikan tepat jumlah, tidak ada sanksi pidana, Bang. Katanya hanya ada sanksi administratif, walaupun saya belum tahu ada yang benar-benar diberikan sanksi administratif karena LHKPN-nya tidak akurat. Itu bagaimana, Bang Don? Iya, Leo, daripada tidak ada, lebih baik ada, bukan? Iya sih. Kira-kira gitu ya? Iya sih. Lebih baik punya gitu. Kenapa? Karena kemudian kalau ada case gitu, orang bisa melacak gitu. Kita juga tidak percaya sepenuhnya bahwa apa yang diisi itu benar gitu. Kan ada orang yang mengisi kekayaan kan, ada yang kemudian dia tunda. Tidak diisi gitu. Nanti kalau daripada saya diperiksa gitu, nanti tahun depan baru saya masukkan kekayaan saya ketika saya sudah bekerja dengan pendapatan sekian. Jadi ditepat-tepatkan yang ilegal itu dihitung nanti. Disusun. Gitu profilnya dengan pendapatan sekian, kerja sekian, dengan jabatan sekian, masuk di akal dong. Kan banyak sekali gaya dan banyak sekali cara untuk menutup itu gitu. Tetapi apapun kita selalu appeal bahwa harta kekayaan atau daftar ini itu bisa dijadikan alat untuk memulai. Tadi kita sudah melihat flexing itu sudah menjadi awal untuk melakukan penyelidikan untuk kemudian sampai ke tahap penyidikan. Bagaimana kita memastikan bahwa pejabat dan kita semua sebetulnya tidak usah pamer harta, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau kita bicara soal pamer harta yang berujung pidana, ini kan ada satu langkah maju, Bang. Tetapi kalau kemudian hanya betul-betul mengandalkan pamernya lewat medsos dan itu tidak diikuti dengan aturan yang mengancam pidana pejabat yang tidak memberikan LHKPN dengan benar, kan akhirnya juga lemah, Bang. Ketika akhirnya semuanya pejabat menahan diri, puasa medsos, jadi tidak tahu juga nih KPK nih, wah ini tidak tahu nih pejabat mana yang mendapatkan harta dengan tidak benar. Nah ini kira-kira apa, Bang, solusi permanen supaya para pejabat ini tidak juga pamer harta, Bang? Leo, pamer harta atau ketahuan bahwa itu menyimpang perolehan kekayaannya lewat medsos itu kan itu case sebetulnya. Itu case. Dan kita berharap kalau case-nya makin banyak, lalu kemudian makin banyak yang bisa dilacak dari situ, ini kesempatan untuk cuci gudang. Gitu. Cuci gudang itu maksudnya membersihkan sekaligus? Iya, bisa dilihat. Gitu. Oknum-oknum ini? You punya source yang banyak gitu. Tapi kan tidak berarti bahwa ini satu-satunya tools bagi aparat penegak hukum kan. Kan banyak kasus. Banyak laporan, yo. Banyak laporan yang masyarakat. masuk KPK itu dari masyarakat itu banyak, yang ke kepolisian juga banyak, yang ke kejaksaan juga banyak. Tapi kadang-kadang banyak kan jeruk makan jeruk tuh. Itu ada laporan tapi belum tentu ini. Kadang-kadang ada juga di sejumlah instansi tertentu itu begitu ada laporan justru harus diolah dalam tanda kutip, diolah untuk kemudian mencari keuntungan. Yang dikatakan Pak Yunus tadi kan, Bang Don, bahwa Andi Pramono ini contoh kasus yang di Makassar sebetulnya sudah masuk di laporan PPATK sekitar 2 tahun yang lalu. Nah cuman kan masalahnya ini akhirnya menjadi kasus, dijadikan tersangka karena kan ramai di medsos, Bang. Nah kalau medsosnya ramai itu tidak ada kemarin, jangan-jangan ini tersembunyi juga, Bang? Leo, di situ kemudian kita mendapatkan konteks ketika Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan cerita tentang 349 triliun itu. Kan itu kan lewat PPATK. Kan itu kan data PPATK. Nah, sekarang problemnya adalah data PPATK itu dipakai atau ketika hanya ada kasus. Di follow up apa tidak begitu ya laporan-laporan dari PPATK? Baru kemudian jadi dipakai ketika ada kasus. Ketika heboh viral lewat medsos. Kan kira-kira begitu kan. Nah itu baru kita lihat ada konteksnya sekarang. Sekali lagi toolsnya adalah bukan sekedar flexing, tapi ini juga pintu masuk. Yang kemudian kita perlihatkan kan ada alat katanya yang kalau ada transaksi yang tidak wajar dia berwarna merah. Bunyi-bunyi kan, gitu dia ya, bunyi, kedip-kedip. Gitu. Ya mestinya kan bisa dilihat gitu. Tentu ada transaksi dagang besar-besaran, yang besar-besar tentu masuk di akal kan. Tapi kalau itu transaksi individual, ya tentu akan ada pertanyaan. Kita bisa mulai dari situ. Dan kalau betul katakanlah tidak benar 349 triliun. Tapi sekarang kan terakhir kan ada 33 laporan, 33 surat, kemudian yang tadi dijelaskan oleh Pak Yunus Hussein, yang kemudian menemukan berapa triliun dari kasus itu. Mestinya kan itu adalah tempat pintu masuk yang lain untuk kemudian membuat kita memulai pembersihan gitu. Bang Don, tadi yang dikatakan Pak Wijaya dari Bandung ya, soal pendidikan, Bang. Kita kan memang di sekolah kan katanya sekarang sudah ada pelajaran budi pekerti ya. Bagaimana kemudian kita tidak memamerkan harta, meskipun itu caranya didapat legal. Apakah kemudian kita bisa memastikan bahwa anak-anak kita dari sejak kecil di bangku sekolah itu memang benar-benar sadar bahwa tidak boleh pamer harta, meskipun itu caranya legal. Supaya kemudian ketika mereka menjadi pejabat pada waktunya, tidak ada nih kasus-kasus seperti ini. Itu bisa dilakukan tidak, Bang Don? Semestinya bisa begitu. Jadi bukan soal tidak boleh pamer, apa yang layak dipamerkan dan apa yang tidak layak dipamerkan, kan begitu kan? Kalau bisa yang dipamerkan adalah sesuatu yang baik untuk kepentingan yang bisa ditiru oleh publik gitu. Tetapi bukan pamer justru kemudian hal-hal yang membuat publik justru sakit hati, kemewahan, ada kemudian menimbulkan kecemburuan. Kan hal-hal seperti ini kan punya dampak psikologis. Yang jadi problem di tempat kita ini kan bahwa korupsi atau hal-hal gratifikasi itu seperti semacam conformity gitu. Jadi ada semacam kesepakatan sosial yang entah sadar atau tidak, ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa begitu. Iya, sesuatu yang biasa. Padahal kembali lagi ada sumpah, ada undang-undang. Ya, itu kan kita biasa kalau you datang ke sebuah tempat di satu kabupaten begitu,
Siapa sih yang datang ke rumah bupati? Siapa sih yang datang ke rumah seorang wali kota? Siapa sih yang datang ke rumah Kapolda? Siapa sih yang datang ke rumah Kapolres dan seterusnya? Kita bisa lihat itu, lihat mobilnya, lihat orangnya. Pada akhirnya kita bilang, oh kayaknya biasa. Jadi banyak orang invest. Tadi bahasa Leo, orang banyak invest lewat pejabat, lalu kemudian pejabatnya menerima gratifikasi dari situ. Lingkaran kita sebegitu, lingkarannya ya bekerja dalam sebuah lingkaran setan. Pesan kita Bang terakhir singkat saja Bang, apa untuk para pejabat Bang? Boleh pamer harta atau sebaiknya tidak usah? Ya kalau lihat sudah banyak korban, hati-hati gitu. Tetapi ini bukan pelajaran untuk mengatakan curilah tapi sembunyikan begitu. Gitu. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu maksudnya. Jangan mencuri dan juga berempatilah kepada kondisi masyarakat sekitar. Begitu ya Bang Don ya? Iya Leo. Baik, kita harapkan itu yang terjadi. Bang Don Bosco Selamun, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, publik menunggu nama lain, tidak hanya Rafael, tidak hanya Andi, untuk dijadikan tersangka bila terbukti telah menikmati kekayaan dari uang haram. Penting untuk menghadirkan efek jera bagi penyelenggara negara. Tidak hanya penindakan, sistem pencegahan pantang dilupakan. Tanpa pencegahan yang terjadi adalah mati satu, tumbuh seribu. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda dan juga jaga kejujuran Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.